Selamat datang di channel Cerita Cinta. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Membalas sebuah penghinaan. Bagian 74. Akhir cerita. Ibu berjanji akan menjadi seseorang yang lebih baik lagi, Ucapnya sambil menatap ke arah Cinta yang berada di pangkuan Sinta. Dia menangis pilu saat menatap wajah tersebut. Seorang gadis kecil yang sangat cantik, sangat mirip dengan Wulan di saat masih kecil. Bagaimana bisa dulu dia tidak menganggap gadis kecil itu sebagai cucunya? Cinta. Panggil Ibu Ningsih menangis. Mama, Cinta takut. Ucap Cinta langsung memeluk Sinta dengan erat. Beberapa jam yang lalu Cinta mengalami syok berat saat mengetahui jika bundanya yang sangat ia rindukan sudah pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Setelah puas menangis sambil memeluk jenazah Wulan, Cinta pun menghentikan tangisannya dan mencoba untuk ikhlas. Dia mendengarkan setiap perkataan dari ayah dan juga mamanya, karena tidak ingin membuat bundanya disiksa di alam baka. Sayang, ini nenek. Nenek adalah ibu dari bunda kamu, kata Ibu Ningsih. Mama, Cinta takut. Suruh nenek itu duduk menjauh, Ma. Cinta takut, Ma. Ucap Cinta menelusupkan wajahnya ke dada Sinta. Ikram yang melihat ketakutan dari putrinya itu pun mulai memberi arahan kepada Bu Ningsih. Bu, sepertinya anak saya memang takut melihat ibu. Saat ini dia sedang merasakan guncangan hebat pada dirinya. Saya harap ibu bisa mengerti. Jelas Ikram menatap Ibu Ningsih. Tak lama kemudian Pak Adam langsung mendatangi istrinya tersebut dan mengajaknya untuk kembali menaiki kursi roda miliknya. Bu, jangan mengganggu cucu kita. Saat ini dia sedang terguncang. Ayo kembali ke kursi roda, Bapak akan membantumu. Ibu Ningsih langsung menganggukkan kepalanya. Dia masih menatap ke arah Cinta yang tidak mau melihat dirinya. Kesalahan fatal yang telah dia buat di masa lalu, yaitu tidak menganggap cucunya sendiri dan memaksa hatinya untuk membenci anak yang tidak bersalah tersebut. Beberapa menit kemudian mereka para anggota keluarga Ikram mulai membawa jenazah Wulan untuk memasuki musola yang berada di dekat perumahan tersebut. Mereka berbondong-bondong mensolatkan jenazah, setelah itu menguburkannya dengan segera. Beberapa jam kemudian, jenazah pun sudah selesai dikuburkan. Air mata membasahi pipi mereka semua. Sinta dan Cinta menangis secara bersamaan dan saling menguatkan. Sekarang Wulan sudah pergi untuk selamanya, meninggalkan kenangan dan kisah hidupnya di buku harian yang dia berikan. Ikram mencoba untuk kuat dan tidak menangis, walau hatinya merasakan sesak yang teramat sangat. Bagaimanapun juga, Wulan adalah salah satu wanita terpenting dalam hidupnya, yang memberikan pengajaran dan pengalaman hidup sampai akhirnya dia bisa sukses seperti saat ini. Ayo kita pulang sekarang, nak. Ajak Ikram kepada Cinta. Bunda yang tenangnya di sana. Bunda akan masuk surga. Pasti Bunda akan bahagia. Cinta akan selalu doakan Bunda. Dan Cinta akan sering jenguk makam Bunda. Ucap Cinta mengelus batu nisan itu dengan tangisan kecilnya. Wulan, aku akan menjaga putri dan juga pria yang sangat kamu cintai. Semoga kamu ditempatkan di surga yang indah, Wulan. Tenanglah di sana. Kami akan selalu mendoakanmu. Ucap Sinta menimpali sambil kembali meneteskan air mata. Setelah itu mereka mulai pergi meninggalkan makam milik Wulan. Ikram menggendong putri kecilnya sambil memegang tangan Sinta dengan erat. Inilah akhir dari perjalanan kita, Wulan. Kehidupan manusia tidak ada yang tahu sampai di mana perjuangan hidupnya. Terima kasih karena kau telah singgah di hidupku, menjadi istri dan ibu dari anakku. Aku tidak akan melupakanmu, Wulan. Kau akan selalu tersimpan di lubuk hatiku yang terdalam. Ucap Ikram dalam hatinya. Tanpa terasa Ikram sudah meneteskan air mata. Rasa sedih mulai menyeruak di hati dan perasaannya. Biarlah dia meluapkannya saat ini bersama kedua wanita yang juga ikut menangis. Menangislah, Mas. Kamu pantas untuk menangisinya. Aku tahu jika dia masih berada di hatimu.
karena aku juga merasa kesedihan seperti dirimu, Mas. Ucap Sinta setelah tiba di dalam mobil. Ikram langsung memeluk tubuh kedua wanita itu, meluapkan rasa sedih untuk yang terakhir kalinya. Sedangkan di pemakaman Wulan, setelah semua orang pergi meninggalkan makam itu, Dr. Imran langsung berjalan ke arah makam. Dia berjongkok sambil mengelus batu nisan tersebut. Wulan, aku akan membawa rasa ini dan menyimpannya untuk selamanya. Terima kasih karena kau sudah memberikan kebahagiaan yang sangat berarti. Tenanglah di sana, Wulan. Aku berdoa semoga Tuhan mengampuni semua dosa-dosamu di masa lalu dan menempatkanmu di surga miliknya. Aku mencintai Wulan. Ucap Dr. Imran meneteskan air mata. Hai cinta sayang, anak bunda yang paling cantik dan manis. Bunda yakin, pasti saat ini kamu sudah beranjak remaja kan? Sekarang kamu sudah bisa mengerti dengan apa yang bunda tulis di setiap buku ini. Maaf ya sayang, jika bunda adalah bunda terjahat di dunia ini. Karena bunda sudah meninggalkan kamu dan ayahmu di saat kamu masih kecil dulu. Sebenarnya ada sesuatu hal yang tak bisa bunda ungkapkan untuk ayahmu. Bunda sangat mencintai kalian berdua. Tapi bunda juga adalah wanita teregois di seluruh dunia. Karena telah memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan dampak dari setiap perbuatan yang bunda lakukan ke depannya. Jujur, selama berpisah dengan kamu dan ayahmu, bunda benar-benar hidup dalam penyesalan yang tidak ada habisnya. Bunda mengira jika setelah berobat dengan perobatan yang canggih akan menyembuhkan bunda dari penyakit yang bunda derita. Tapi semua itu salah sayang. Karena penyakit tersebut memang tidak ingin hilang dari tubuh bunda. Saat ini bukan hanya rasa sakit di tubuh saja yang bunda rasakan, tapi juga rasa sakit di relung hati yang paling terdalam. Cinta sayang, bunda tidak tahu sampai kapan usia bunda akan bertahan. Jadi dengan menulis diary ini, bunda ingin mengucapkan kata beribu maaf kepadamu dan juga ayahmu, nak. Bunda mohon, maafkan bunda di masa lalu ya sayang. Sekarang kamu sudah memiliki seorang mama yang sangat menyayangi kamu sepenuh hati. Pesan bunda, jadilah anak baik dan penurut, serta jujur dengan apapun yang terjadi pada dirimu. Jangan menutupi masalah apapun dari ayah dan mamamu kelak ya nak. Cukup bunda saja yang melakukan hal seperti itu. Sayang, jika bunda pergi nanti, berbahagialah selalu ya nak. Ingat di dalam benakmu, jika sejahat-jahatnya bunda sangat mencintai kamu dan ayahmu. Cinta ini akan bunda bawa sampai bunda menutup mata. Salam sayang, Bunda Wulan. Air mata cinta mulai tumpah membasahi pipi mulusnya. Entah sudah berapa kali dia membaca buku diary milik bundanya tersebut. Dan saat ini, tepat Cinta berusia 14 tahun, yang artinya Cinta sudah duduk di sekolah menengah pertama. Gadis remaja itu langsung menutup buku diary yang sedang dia pegang setelah mendengar namanya dipanggil oleh sang ayah. Cinta, apakah kamu sudah siap, nak? Tanya Ikram yang sudah mengenakan setelan kerjanya dan berdiri di depan pintu kamar Cinta. Cinta yang mendengar suara ayahnya itu pun langsung berbalik badan menghapus air matanya yang masih mengalir. Setelah menetralkan kembali perasaannya, Cinta pun langsung berbalik kembali menatap ke arah ayahnya. Sudah ayah, ayo kita keluar ayah. Ajak Cinta langsung berlari mendekati Ikram yang berdiri di depan pintu kamar. Tidak lupa sebelum bangkit berdiri, Cinta sempat menyelipkan buku diary yang ia baca ke bawah bantal yang ada di ranjangnya. Ya sudah, Cinta duluan turun ya. Ayah akan ke kamar ayah sebentar, karena sepertinya ayah melupakan sesuatu. Ucap Ikram dengan lembut. Iya ayah, Cinta tunggu ayah di bawah bersama adik Jason dan juga mama. Ujar Cinta berlalu pergi turun ke lantai bawah. Sedangkan Ikram yang ingin bergerak menutup pintu, tiba-tiba menghentikan langkahnya saat tanpa sengaja menatap ke arah bawah bantal yang mengeluarkan sesuatu. Ikram berjalan ke arah ranjang milik Cinta dan mengangkat sedikit bantal tersebut. Hingga akhirnya Ikram menemukan buku diary milik sang mendiang mantan istri yang sudah meninggalkannya 10 tahun yang lalu.
Tanpa sadar tangan Ikram sudah terulur mengambil buku tersebut. Iya, dulu setelah beberapa bulan kepergian Wulan, dia sempat membaca buku diary itu yang berisikan tentang penyesalan dan kehidupan yang Wulan jalani setiap harinya. Dan setelah itu Ikram tidak pernah menyentuh buku itu lagi hingga hari ini. Ikram kembali melihat dan menyentuhnya kembali. Cinta, ternyata kamu masih sering membaca buku diary ini. Apa kamu merindukan bundamu, nak? Tanya Ikram sedih. Masih ingat di benak Ikram dengan kejadian 10 tahun yang lalu. Saat itu dia sedang berada di kantor miliknya, menyelesaikan pekerjaan yang sangat banyak dan menumpuk. Tak lama kemudian Ikram mendengar suara handphone miliknya berdering. Dan dengan cepat Ikram mengangkat telepon tersebut saat membaca nama Mark yang menelponnya. Mark, sang anak buah kepercayaan Ikram itu, memberitahukan jika dia sudah tiba di rumah sakit Korea tempat Wulan dirawat inap. Mark mengatakan jika saat ini keadaan Wulan sudahlah membaik. Dia berhasil menyembuhkan penyakit kanker yang ada di dalam tubuhnya. Dan itu semua berkat Dr. Imran, Pak Adam, dan juga mereka bertiga yang menjadi penyemangat Wulan. Saat Mark menemui Wulan dan Pak Adam di ruang perawatan, tiba-tiba Wulan meminta satu permintaan kepada Mark, sang anak buah Ikram. Aku ingin mengajukan permohonan denganmu, ucap Wulan menatap wajah Mark sambil duduk di atas ranjangnya. Katakan, Nona Wulan, jika saya mampu, saya pasti akan mengabulkannya. Terima kasih, Mark. Tapi aku tidak meminta barang ataupun harta. Aku hanya ingin kau membuat perjanjian padaku, agar tidak memberitahu Mas Ikram dan juga Sinta jika aku akan kembali pulang ke Indonesia. Maksud Nona, apakah Nona ingin membuat kejutan untuk mereka? Tanya Mark penasaran. Wulan yang mendengar pertanyaan itu pun langsung mengangguk dan tersenyum bahagia. Iya, dan aku sudah menyampaikan semuanya kepada Dr. Imran. Bahkan aku memberi Dr. Imran sebuah buku diary milikku. Jawab Wulan dengan bertingkah sangat aneh. Kenapa Nona memberikan buku diary Nona kepada orang lain? Bukankah Nona Wulan akan segera pulang? Aku tidak tahu, tapi aku hanya ingin saja memberikannya. Sekarang aku sudah sembuh dan sepertinya aku tidak memerlukan buku diary itu lagi. Aku ingin menutup kisahku di tangan Dr. Imran, karena saat ini dia adalah satu-satunya pria yang sangat tulus mencintaiku. Baiklah Nona, jika itu yang Anda inginkan, saya akan menuruti perkataan Anda. Jawab Mark dengan membungkuk hormat. Dan selama 3 hari itu Mark selalu mengawasi semua yang dilakukan oleh Wulan dan Dr. Imran. Mereka terlihat akrab dan dekat. Hingga Mark sempat berpikir jika sepertinya Wulan mulai membuka hatinya kembali untuk pria lain. Dan keesokan harinya, saat semua barang-barang sudah selesai mereka pak ke dalam koper. Entah mengapa Wulan sangat ingin pergi ke dalam kamar mandi. Dengan berjalan tertatih, Wulan melangkah memasuki kamar mandi yang ada di ruang rawat inapnya. Nak, kenapa tidak memakai kursi roda? Kau belum kuat untuk berjalan dengan kedua kakimu, ucap Pak Adam memperingatkan. Wulan hanya tersenyum manis menatap bapaknya itu. Wulan tidak apa-apa, Pak. Wulan sudah kuat sekarang, jawab Wulan tersenyum. Dia terus melangkah memasuki kamar mandi dan segera menutup pintunya. Sedangkan di dalam ruang inap, Dr. Imran baru saja masuk dengan membawa resep obat yang diperlukan untuk kesehatan Wulan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, dokter. Di mana Wulan? Apakah dia sedang keluar? Tanya Dr. Imran yang penasaran. Dia ada di dalam kamar mandi, Dok. Sepertinya sedang buang air. Oh, ya sudah, tidak masalah. Oh ya, nanti ketika di Indonesia, tolong jaga kesehatan Wulan ya, Pak. Sepertinya aku tidak bisa langsung menyusulnya, karena aku harus mengurus kepindahanku terlebih dulu. Sebenarnya aku sangat ingin jika Wulan berada di Korea, tapi sepertinya dia sangat merindukan putrinya itu. Iya, Dok. Pasti Bapak akan mengingat perkataanmu ini. Kau jangan terburu-buru untuk segera menyusul Wulan, karena Bapak akan menjaganya untukmu, Dr. Imran. Terima kasih, Pak. Semoga kami berjodoh ya, Pak, ucap Dr. Imran dengan tulus. Tak lama kemudian terdengar suara benda jatuh yang berasal dari dalam kamar mandi. Dan hal itu membuat ketiga pria tersebut langsung kaget dan menatap ke arah sumber suara tersebut. Wulan! Teriak mereka. Dengan cepat mereka bertiga berlari ke arah pintu kamar mandi. Mereka mulai menggedor-gedor pintu yang terkunci dari dalam, sambil memanggil-manggil nama Wulan yang tidak kunjung menyahut. Hingga detik kemudian,
Dr. Imran dan juga Mak berinisiatif mendobrak pintu kamar mandi tersebut hingga dapat terbuka dengan lebar. "Wulan!" teriak Pak Adam histeris, melihat ke arah Wulan yang sudah terjatuh ke bawah lantai kamar mandi dengan darah segar yang mengalir di sudut kepalanya. Sepertinya Wulan terjatuh sambil terbentur benda keras. Dr. Imran langsung berjongkok dan mengangkat tubuh Wulan. Dia memeriksa denyut nadi Wulan yang ada di pergelangan tangan dan juga lehernya. Tidak mungkin. Pak, Wulan sudah pergi. Apa? Teriak Pak Adam yang syok berat. Begitupun dengan Dr. Imran yang sangat terpukul atas kepergian Wulan untuk selama-lamanya. "Mas?" teriak seorang wanita yang sudah memanggilnya hingga berkali-kali. Ikram langsung tersadar dari lamunannya dan menatap ke arah wanita yang berjalan mendekatinya. "Kamu kenapa, Mas?" tanya Sinta penasaran. "Tidak, Mas hanya mengingat masa lalu," jawab Ikram, mencoba menghilangkan kesedihannya. Sinta yang melihat buku yang ada di genggaman tangan suaminya itu pun langsung mengambil buku itu dan menciumnya. "Kamu mengingat mendiang Wulan ya, Mas? Tidak terasa ya? Sudah 10 tahun berlalu sejak kepergiannya meninggalkan kita." "Iya, dan dia pergi dengan meninggalkan segala kenangan untuk kita dan juga yang lainnya." "Mas benar. Sekarang kita hanya bisa berdoa agar dia diterima di alam sana dan diampuni segala dosa-dosanya di dunia. Karena sebenarnya tidak ada manusia yang luput dari dosa," ucap Sinta sedih. "Terima kasih Sinta, karena kamu sudah mau menerima dan mengurus Cinta dan juga aku." "Kamu ngomong apa sih, Mas? Kan kalian berdua adalah harta berhargaku, plus ditambah Jason sang pangeran kita. Sekarang ayo kita turun. Anak-anak sudah menanti kamu loh." "Baik, sebentar sayang," ucap Ikram langsung menaruh buku diary tersebut ke bawah bantal. Dan setelah itu, mereka berjalan keluar meninggalkan kamar milik putri kesayangan mereka. Tamat. Sesungguhnya kita itu hanyalah manusia biasa yang mempunyai banyak keinginan, nafsu, dan juga keegoisan. Dan kita sendirilah yang dapat mengontrol semua sifat tersebut. Karena jika kita lebih memilih sifat ketiga itu pada kehidupan kita, maka bersiaplah jika kita tidak akan merasa puas dan bahagia dengan apa yang sudah kita punya dan dapatkan. Bersyukur adalah jurus mujarab dari permasalahan hidup. Karena dengan bersyukur, kita akan merasa kepuasan terhadap apa yang kita miliki. Dan satu lagi, yakinlah jika semua cobaan yang diberikan oleh Sang Maha Kuasa pasti memiliki jalan keluarnya tersendiri, serta ada hikmah di dalam setiap cobaan. Hai teman-teman, terima kasih atas semua dukungan kalian ya. Salam sehat semuanya. Dadah.